Dimulai ya. Oh, nanti ada yang disuruh. Disuruh merangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu buka ya itunya ya. Sendiri-sendiri di HP-nya. Kalau mau join Zoom ya nggak apa-apa. Ya ngapain. Ngapain? Kita hari ini temanya untuk analisis tes di skripsinya kakak. Ya kan? Tesnya itu seperti apa sih fungsinya tes di mata kuliah Language Learning Assessment ini ya. Nah, kita hari ini fokus itu kita analisis satu demi satu. Judulnya dia temanya tentang writing naratif ya, temanya writing naratif. Nanti kamu bisa menulis apa deskriptif bisa kan? Terus menulis writing apa? Writing recount teks pengalamanmu gitu kan di kemarin Idul Fitri. Jalan-jalan tak kemarin? Mau sore nggak jalan-jalan kemana gitu? Ke rumahnya nenek tak? Oh iya, Pak. Rumahnya kakek. Oh jalan-jalan jalan-jalan tamasya kan? Udah liburan. Bisa diempat. Belum ada. Ke pantai mana? Malang itu tiga warna. Kamu kan jasa travel aja kan cukup. Satu hari travel berapa? 500.000 kan? Oh, kita coba itu pernah ya, saya ambil 1 juta. 1 juta. Oke. Harian. Ada supirnya juga itu. Ada. Nah, supirnya kan bisa teman-teman. Iya ya. Atau ke gunung pilih ya. Wah, daki gunung. Baik aja kebun kemarin kalau nggak ada anak ya nggak jalan-jalan ke kebun binatang. Hewan-hewan apa mana? Hewan-hewan unta. Requestnya hewan soalnya. Lah ini teaching writing narrative using folktale ya. Salah ini ya harusnya teaching writing naratif ya. Through culturally responsive teaching ya. Mengajarkan writing menggunakan eh, CRT. CRT itu apa culturally responsive teaching. Yang perlu diingat kamu punya tema dulu kalau buat skripsi ya, writing naratif. Tapi yang sulit itu bukan itunya toh. Model yang terkini itu apa sih model pembelajarannya saat ini yang tren itu apa? Tahu caranya? Model yang sekarang tren itu apa? Tahu nggak? Nah, kamu tulis. Kamu harus search di Google bibliometric research atau systematic review. Bibliometric research. Atau kamu langsung aja praktek coba search eh, di Google bibliometric di itu apa di Google ya bibliometric research biblio atau systematic review terus kamu kasih tambahan on writing teaching writing naratif atau writing naratif atau reading terserah kamu ya sesuai temanya ya Biometrik. research of atau on writing naratif atau writing gitu aja atau reading gitu aja ketemu sudah ada Ada. iya ada coba saya lihat coba saya pilih jurnal nah itu coba di Jurnal download betul UPI ini, Pak. betul itu coba tahun berapa itu UPI itu di Bandung kalau di sini tuh MS Unesa Sa- 2011 sampai 2020. ah, masih relevan ya jadi penelitian itu yang 5 tahun ke belakang tapi kalau bisa 2022 2021 gitu soalnya nanti kamu kan ketika semester 7 kan sudah 2005 sudah nggak relevan yang 2020 apa itu sudah nggak relevan cari 2021
Kamu lihat di penelitian yang paling akhir atau tak kasih ya kamu. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Lalu, apa sih, Rek? Kok beda? Ini sini. Bukan. Bohong kali itu. Kamu biar ini ya, biar Nyapa ya. Tapi itu ya pemberian. dia itu adalah systematic review atau bibliometric review adalah kumpulan dari jurnal-jurnal dari tahun 2011 sampai 2020. Iya. Model pembelajaran writing itu seperti apa sih yang sekarang tren itu, yang paling dominan itu siapa sih? Nanti tuh dikasih saran di systematic review itu, sarannya nanti ke depan itu harus kebanyakan yang seperti ini. Ya, si, ya itu kamu ke bawah, kamu bawahkan sendiri. Atau ini ya, contoh ya. Oh ini yang matikan deh. Ini kameranya biar oh ini aja. Nah, ini ya. Ini asymmetric review ya. Iya kan? Kamu diajari nggak kayak biru-biru begini, bisa biru-biru? Iya. Mendeley, diajari kan? Jeneng kan pasti mandiri, Pak. Jadi 189 mahasiswa muda, seret dirangkum jadi 15 jurnal yang relevan dan yang tren kekinian. Jadi penelitian saat ini ya, hasilnya dari result ya, saya bacakan. Teacher mengilimi apa, mengalami challenge yang kuat gitu ya dalam mendesain pembelajaran dalam kelas untuk biar anak-anak itu ada engagement, ada ketertarikan gitu ya. Ini kayaknya sudah tak ajari dari dulu. Jadi jadi apa hasilnya? Dia rekomendasi bahwa language teacher ini ya harus menggunakan gamified learning. Ini contohnya pembelajaran misalkan kamu ngajari reading tapi digamekan pembelajaran ya bisa, kayaknya dulu pernah tak ajari gini. Contohnya ini kayak ini, bukan Pak Iqbal ya yang ngomong ya, kayak Kahoot, Quizzes, Likers, Quizlet, Sokratif, bla bla bla. Ini riset pertama ya. Riset kedua mana? Oh ini monomodality itu sekarang ditinggal, kayak mengajarkan grammar, buka teks buku terus monoton menghafalkan gitu, monomodality dari teks saja, monoton dari teks saja, anak-anak nggak suka. Caranya bagaimana? Anak-anak harus diajari caranya multimodal literasi. Ini judul skripsi, jadi kamu bisa gamifikasi, dapat 2 ya kamu. Gamifikasi, gamified learning, mengajarkan writing menggunakan game, gamified learning, atau menggunakan multimodal literasi. Ya kan, dapat kan 2. Lagi di sini. Ini masih menggunakan, oh ya, multiliterasi. Jadi literasinya dan multimodal tool. Kamu menggunakan media pembelajaran lebih dari satu. Apa caranya multimedia? Pernah ngajari siswanya pakai media lebih dari satu. Medianya itu lebih dari satu, lebih menarik. Kalau cuma satu aja, kurang. Katanya ini. Soalnya anak-anak itu mungkin cepat bosan ya saat ini ya. Iya. Karena mungkin kebanyakan nonton TikTok mungkin gitu. Iya. Kebanyakan nge-game gitu ya. Akhirnya suka game. Kebanyakan kalau pakai multimedia,
Multimedia itu kayak di HP bisa diakses gitu ya. Anak-anak lebih ada engagement-nya. Katanya penelitian. CRT juga sama. Kita kembali ke CRT ya. CRT ini dia ngajari bahasa Inggris menggunakan literasi, tidak hanya bahasa tapi menggunakan budaya. Makanya namanya culturally responsive teaching. Kita ajarkan ya, culturally responsive teaching. Apa itu CRT? Sekilas kita nggak fokus ke situ ya. Sekilas buka halaman mana nih? Buka halaman tentang CRT. Nah itu 11 atau halaman 10 lah. Kalau buat background ini bukan urusannya Pak Iqlil ya. Buat background ini bukan urusannya Pak Iqlil. Terus research question. Loh, apa Pak? Research question sedikit aja ya. Jadi nanti tuh research questionnya seperti ini. Apakah implementasi CRT itu, atau kalau kamu ganti ya, kalau tadi saya ajari, apakah pembelajaran menggunakan gamified learning itu meningkatkan teaching rating, meningkatkan rating ability-nya anak-anak. Begitu kan nanti soalnya. Belum ada yang menggunakan gamified learning, belum ada. Di Unim loh ya, belum ada yang menggunakan multi literasi atau multimodal. Beda loh ya, multimodal literasi sama multi literasi beda. Kamu ambil salah satu ya bisa. Enak kamu. Dan ini disukai. Kayak Bu Wiwi itu kan kemarin kan buat buat flip book sama Bu Ami. Jadi dia itu flipbook itu literasi, tapi dalamnya itu ada videonya, ada lagunya. Berarti literasinya banyak, nggak hanya monoton teks. Itu namanya multi literasi. Iya kan? Kayak kamu kemarin mata kuliahnya Pak Iqlil kan tidak. Kamu bisa buat video, itu kan literasi digital. Kayak gitu yang dimaksud. Satu tok cukup. Ini Mbak Vina cuma dua. Cara jawabnya bagaimana? Untuk mengetahui writing ability-nya anak-anak meningkat atau tidak. Cara jawabnya pakai bagaimana? Pakai menggunakan tes, ya kan? Untuk mengetahui, untuk menjawab nomor satu ini loh, soal nomor satu. Does the implementation of culturally responsive teaching narrative enhance students' writing ability? Ya, tahu enhance tidaknya, meningkat apa tidaknya writingnya itu kan cara jawabnya kan pakai tes. Ini yang dites itu bahkan menurutnya Pak Iqbal. Metode kamu bisa cari di internet banyak, ya kan? Iya kan? Banyak. Coba sih sebelum ke tes ke halaman 11 di CRT. CRT itu apa tahu nggak sih? CRT itu caranya ngajar eh, itu halaman sorry halaman 13. Itu salah itu Vina. Ada CRT learning step. Nah, itu sebenarnya bukan step ya, tapi disuruh sama dosen pembimbingnya langkah-langkah biar lebih jelas karena ini fokus ke pendidikan. Sebenarnya itu CRT ini penelitian kualitatif. Saya misalkan ya ini sebenarnya itu cocok dibuat untuk bisa dua-duanya, bisa kual, bisa kuang. Ya, jadi metodenya lah, dua-duanya bisa. Tapi si Vina kepingin yang kuan. Sama saja kok. Bah, yang paling mudah itu yang kuat. Tidak ada yang apa sulit di kualitatif itu. Karena tinggal kamu buat tes, diteskan ke anak-anak, terus kamu treatment pakai CRT. Langkah-langkahnya itu pertama ada self identification A itu ya. Terus ada cultural understanding, collaboration, sama critical reflex terakhir transformative construction ABCD. Kalau kemarin kan Pak Iqbal kan bukan CRT ke kamu itu, tapi lingkungan. Apa literasi lingkungan. Caranya ngajar literasi lingkungan sebenarnya tuh dari sini juga sama, tinggal kamu ganti culture-nya kamu ganti. Kalau kepingin ganti apa buta aksara itu kan cara ngajarin biar anak-anak itu nggak tiktokan terus membaca misalkan ya reading kamu kepingin meningkatkan reading kamu kan kemarin suka reading
Yakin tak kamu ngajari reading anak-anak? Berat, berat, berat. Anak-anak yang sebenarnya bisa baca kan? Bisa. Kenapa kamu ajari kan sudah bisa? Apa? Kamu ada tahu reading? Kayaknya kemarin reading semua. Reading semua kemarin. Kamu nggak masuk, Firly. Temanya apa? Tema penelitian kamu? Reading. Belum mikir. Reading naratif, deskriptif, rekonteks, prosedur. Eksposisi ya. Eksposisi. Jadi kamu harus punya tema-tema yang sekarang kamu fokus ke situ gitu. Kamu biar siap nanti ketika PPL. Gak usah repot. Tupoksinya kerjanya orang lain kamu ambil. Kamu fokus ke KKN ya. Fokus ngajari bahasa Inggris, jangan nambahin pekerjaan. Nanti ketika kamu KKN disuruh presentasi juga. Yang terpilih dapat apa? KKI, dapat uang dana untuk mengerjakan itu. Iya kan? Kamu cari judul dari kakak. Terdekat ini KKN kayak. Insya Allah KKN ini fix Agustus dulu, Agustus itu. Kayaknya ya. Terus Januari ke Februari atau 1 bulan berikutnya PPL langsung. Runtutan habis KKN terus PPL. Semester 6, Marono semester 7. Bisa. Kamu tuh sudah sesepuh, deh. Anu itu sudah sesepuh. Merasa ini ya. Kamu ajari caranya self identifikasi, cultural understanding, bla 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 gitu ya. Kamu tinggal nanti itu caranya, langkah-langkahnya multiliterasi bagaimana Pak Ikli? Cara-caranya gamifikasi Pak Ikli, Pak ajari langkah-langkah. Enak dok. Ada nggak skripsinya kakak kelas? Ada sih dulu gamifikasi, tapi judulnya bukan gamifikasi, tapi Mobile Legend. Ketemu nggak? Ketemu nggak kan? Oh, Saya minta. harusnya ada. Tahun berapa itu? Tahun 2022. Waduh, 2022. Kayaknya di online kan kayaknya. Ardiklan. Sekarang banyak yang gamifikasi. Yang tahun ini. Si kelas itu yang gamifikasi itu. Siapa ini? Tirta. Ika nggak tahu Pak Ikli, bukan bimbingannya Pak Ikli. Pokoknya sekarang itu agak banyak. Karena kayaknya trennya dari situ. Tergantung anak-anak kamu diajari gimana anak seneng sih. Iya, seneng kan? Meskipun ada penolakan Tirta itu, ada penolakan dari teman-teman dosen, tapi nggak apa-apa. Namanya zaman ya. Sudah jadi Mobile Legend kan. Langsung ke ini, ke halaman ini 16. 16 ada kayak kerangka itu ya. Itu namanya conceptual framework. Jadi di teks itu ada deskriptif, rekonteks, sebenarnya ada banyak ya, ada eksposisi gitu ya. Dia ngambil yang naratif, menggunakan CRT, temanya folktale gitu loh itu. Ya, terus bawah lagi ada penelitiannya namanya pre-experimental research, ada quasi experimental research, ya, one shot case study. Dia tapi fokus ke eksperimental, ya, masuk ke eksperimental. Ada yang true experimental research. Tahu bedanya apa? Kan ya. Ini jelas ini saya menyalahkan siapa lagi kalau yang ngajar penelitian kamu kurang sip ngono kan. Kau apa Bang Pak Irfan dhewe? Njaluk sepuro. Iya. Jadi yang paling sederhana itu namanya one shot case study. Masuk ke eksperimental Pak iya. One shot case study itu ada kriteria yang harus dipenuhi ya. Kalau kamu melakukan penelitian itu, kamu harus sudah tahu karakternya anak-anak di kelas kamu itu bagaimana.
Anak-anak ini kelemahannya di mana kamu harus tahu. Makanya di one shot quiz tadi tidak ada pretest, kayak itu kan ada pretest ya namanya itu ya. Ada post test terus dia kuesioner ini opsi ya. Harusnya tuh pretest terus treatment post test begitu harusnya. Nih Vina ini. Hah? Treatment itu ngajari si artinya. Kan kamu tes ya, kamu ajari. Diajari itu namanya treatment. Terus kamu post test. Post itu artinya sesudah. Seperti itu sebelum, ya kan? Terus di sini bagaimana? Itu penelitiannya si Vina itu kayak gitu. Tapi salah dia katanya. Tidak kongkon mereka dibenak. Nah itu hipotesisnya. Kalau penelitian kuan harus begitu, Rek. Ada signifikan si teaching writing menggunakan si arti itu loh. Ada signifikan HA itu alternatif hipotesis sama HU, nul hipotesis. Tidak ada signifikansi. Nah enaknya dengan kuantitatif itu, saya bukan promosi ya. Saya bukan promosi. Misalkan tidak ada signifikansinya, gagal. Kamu gagal. Tapi kamu laporkan ini kalau gagal. Tetap lulus. Kalau kualitatif harus bagus, karena kualitas. Kuantitas nggak harus bagus. Ingin menguji misalkan, apakah obat ini tuh berefek, kan nggak apa-apa. Obat ini biar ngefek nggak biar nggak pusing. Kamu ujikan ke anak-anak. Nih, orang-orang unin. Oh ternyata nggak ngefek ini obat obat pusingnya ini nggak ngefek. Malah ngantor. Akhirnya dilaporkan ke bosnya obat ini nggak layak beredar karena gagal. Ngono kan? Tapi sah ini laporannya dia sah. Masih bisa diterima. Diterima. Berarti cara ngajar. Soalnya dulu ada yang pakai jigsaw ya. Contoh ya jigsaw. Sudah out of date. Jangan pakai jigsaw lagi untuk ngajar anak-anak zaman sekarang. Rekomendasinya ke depan ke sebelum nanti setelah akan datang pakai yang lain, gitu kan? Oke. Ya, ini namanya pre-experimental disease. Lah, belum. Jadi kamu tesnya itu diambil dari mana? Kisi-kisinya dari mana? Cara buat tesnya itu diambil di halaman ini sebentar. Di halaman 11, Rek. 11. Atas lagi. Lihat. Namanya naratif. Kan harus ada orientation, complication, sama resolusi kan. Nah itu nanti dibuat alat tes. Dan itu nanti dibuat alat untuk buat soal. Dia kan writing ya. Ya kan? Writingnya itu perintahnya harus ada orientation, complication, sama resolution. Mau tahu soalnya Mbak Vina? Kamu buka halaman lampiran yang paling bawah sendiri. Di halaman paling bawah itu ada soal. Mana ini? Halaman berapa ini Vina ini? Soalnya ini. Dia sama kuesioner ya. Oh ini. Di mana ini? Ini ada ini info ya Pak nanti. Ya, oh ini loh. Ini post test ya. Halaman. Oh. Ini contoh pretest sama anu OPG. Coba O dulu. Ini kan writing naratif kan anak suruh buat cerita gitu ya. Kalau writing kayak gini. Pretest ya, tahu ya? Oh ya. Itu kan pretest soalnya. Write a narrative text according to your local culture. Pay attention to the generic structure on the test. Nanti analisis itu penting, paling penting yang ini. Halaman O ya. Halaman berapa ini? 8 berapa ya? Itu nilainya bagaimana? Nah, kamu lihat 70 tak ini? 10 kok 6 langsung.
Abria Azhara Kaila A itu loh. Yang tasyakuran 17 Agustus. Ya, kelas 10B. Iya itu ya. Iya. Tasyakuran 17 Agustus. Kearifan lokal ya. 17 Agustus itu ono bacaan nih kayaknya. Kemarin Kan, Mbak. Hah? Baritan. Berita. Iya. Anak- Harian. Anak-anak akhirnya kan Harian. karena menceritakan pengalamannya sendiri, budaya mereka sendiri, akhirnya anak ada engagement-nya kan ya. Ada kan ya. Iya. Lah, kok bisa nilainya 70? Kamu lihat itu ada organisasi. Paling pojok kanan atas itu loh. Ada konten, ada grammar, ada mekanik, ada style. Lah, ini nanti tuh di language assessment, banyak Brown itu ada. Nah, dilihat organisasi. Sebentar, kita fokus jangan tanya dulu ya. Kita fokus soalnya dulu. Caranya buat soal begitu berarti. Lihat. Write a narrative text according to your culture. Pay attention to the generic structure on the tense and the tenses ya. Di kamu lihat itu ada orientation, the opening of the story, ada complication ya di tengah-tengah itu ya. Sama ada resolusi. Gimana caranya? Pokoknya mereka cerita asal muasal tasyakuran itu ya opo. Jadi ini real dia itu satu-satu. Grammarnya ya opo dicek satu-satu. Iya kan, di-scan iki, di-scan. Oh, dibunder-bunder. Itu prioritas safety harusnya kan pakai iya ya, ini pakai i dicoret. I-nya di bunder-bunder kan. Itu pretest nilainya 70. Kamu lihat post testnya, nilainya ada yang 95, ruang desa. Nah, ini sudah mulai toto ya. Dulu nggak ngerti resolusi, nggak ngerti complication, tapi gara-gara diajarkan ya, akhirnya dia ngerti gitu kan. Nilainya Della Novia 94, Jurang apa lagi? Jurang Gongso. Apa ya? Jurang Gongso is the name of place in Des, Dusun Slawe, Padi, Gondang. Ada ceritanya nggak ya? Jurang Gongso is not apa lagi? Ravine, but incline. Sekarang dipakai nyarinya. Hah? Anak ini kecil. Nah ini sudah ini kan ya. There are many myths related to the Jurang Gongso. There are also often string incident ya. Ketika melewati Jurang Gongso. One day there was a incident at night. A passer by carrying motorcycle passing through the Jurang Gongso. He himself and then his motorcycle felt heavy. Mabut dulu. And they crossed the Jurang Gongso because di kuntilanak ini. And when he was turned, there was a pocong behind him. Pocong. The man was immediately shocked and fell from his motorcycle. Ya, itu complication ya. Tidak masalah. Pocong. Tekan nama. Lontong. Nah, itu resolusinya. Kepingin selamat, kamu kalau lewat Jurang Gongso, daerah Ndingu mau Gondang, kamu harus say assalamualaikum. Sama ngebel and sound the horn. Tin 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 gitu ya. Because it's appropriate for us to respect. Muniku termasuk mitos atau beneran sih? Tahu, Pak, saya enggak. Terutama anak mapala. Anak mapala. Saya kepingin pendapatnya. Ketika anak mapala pergi ke gunung gitu kan, assalamualaikum nyun sewu mbah, misalnya gitu ya. Itu termasuk musyrik apa enggak sih? Iya, termasuk Pak sebenarnya. Sebenarnya iya. Enggak, tapi tetep aja ikut termasuk musyrik. Lek ampe ngono iku ya ngomae. Kayak mesti minta doa kan Allah aja kayak misi bangun lho. Jadi kayak padha percaya. Maksudnya mensakralkan selain Allah gitu loh. Maksudnya itu gitu. Tapi kalau niatnya misalkan ya, kamu berdoa selamat ya. Doa selamat terus apa? Kayak ketika ngeliat kubur kan kamu disunahkan. Iya.
memberi salam, assalamualaikum ya di kubur misalnya gitu kan. Iya. Sama Rasulullah pernah kok masuk ke alam kubur, assalamualaikum ya wali. Pada waktu itu Utsman atau Umar itu, kuburannya Umar, atau Utsman, diberi salam, didoakan semoga kuburanmu jembar. Kalau makan Allah maafillah. Wah, pasti kubur misalnya begitu, ada doa seperti itu. Nah, tapi kalau kamu takut sama jin setan, wah kamu musyrik. Setan kalau ketemu setan itu kamu nggak boleh takut ya. Justru setannya Kalau ke rumah Loh. itu setan. kalau syariatnya kalau ketemu pocong itu ya lari. mendekat hawa pendungan. Gagal tes. Jadi Ya, betul. angkaran di belah. Maksudnya begitu. Tidak ada pocong yang menampakkan diri dunia, tidak ada. Yang ada itu badan date. Koncomu jangan-jangan tadi. Pendungan. Lari. Dari lu ngilang dan bantu. Jangan-jangan dia social experience buat YouTube. Nah, kita sekarang kamu tahu sudah tahu kan ya, antaranya pre-test sama post-test. Nanti di bawah itu Pak, apa ngerangkum Pak? Ya soalnya udah selesai. Taruh sini aja Mas Lorna. Takutnya panas kamu kobong. Udah Pak. Meledos nggak motornya. Bang Pak. Apa? Ya, cepet-cepet ya. Iya. Habis sih. Halo. Wis mari iku. Sing gak belas saiki dari Pak Ikul dikangen aku. Temenan udah gak jelas. Tak apa sih. Pak Ikul. Adel nggak masuk. Ada. Makanya itu direkam. Pak Ikul. Oh ya, sama-sama. Kalau nggak lupa saya suruh ke sana bulat Pak. Oh. Tahu Pak. Katanya ada yang sibuk, ada yang Nonton siksa. kekelian lo Pak Muti. Nah, kamu kalau kepingin tahu organization tadi itu loh ya, yang itu buka halaman, bila ya, di Britas Postes halaman 21 nggak salah, apa 20 ya? 20. Pas lagi. Kamu PPL cuman bikin instrumen ini sama alat tes. Nah, PPL itu lah. Tinggal bikin dua itu aja. Hah? Kayaknya sih 1,5 sama laporan lamanya 20. Saat. Kalau laporan itu kita udah pulang, Sudah. Tapi kan katakan kamu ke sana, harus ke sana. Tapi kalau Tergantung kamu laporannya ngapain. Kamu KKN ngapain sih? Saya tahu ya. Mau ngapain? Tapi nggak ada yang punya ide gitu ngapain di KKN. Misalnya Ada program kerja kelompok sama individu. Iya. Biasanya yang kelompok itu nanti kamu dibagiannya apa nggak tahu ya Pak Ikil ya. Buat apa kan nggak tahu. Yang individu yang sesuai dengan jurusan. Jelas kan? Ya, kamu ngajar. Iya. Ngajar anak les atau ngajar anak CPK. Tapi bahasa Inggris, jangan yang ngajar ngaji. Itu daerah anak PAI, itu daerah anak PAI. Ayo kepalanya. tambah dia. Pronunciation-nya. Sudah kasih judul 2 ya, cultural, 3 malah kan. CRT, Gamified Learning, multiliterasi, sama multimedia. 4. Itu KKN kamu tuh loh. Kan? Gamifikasi. Nanti kalau nggak bisa, langkah-langkahnya ke Pak Ikil tak ajari. Langkah-langkahnya. Paling enak itu multiliterasi. Kayak Pak Ikil kemarin ngajari kamu, ke Pak Yani itu kemarin. Iya. Kan pertama, kamu
Ini Ren, Eh, lihat kamu ajari apa kemarin? Lupa Pak Ibu. Juga lupa. Kamu tak ajari pakai PowerPoint pertama dulu, pertama. Tahun kemarin, semester kemarin. Tentang lingkungan. Ingat nggak? Iya. Nah, kenapa kok lingkungan itu penting? Iya kan? Ya, mengidentifikasi Oh, iya. alasan kenapa kok lingkungan ini penting. Terus ke lapangan, lihat-lihat masalah-masalah kayak di Pak Yani itu bagaimana, ya kan? Terus kamu buat video, ya kan? Iya. Selesai. Anak buat kayak gitu. Baru buat Kamu video. buat webcam kemarin. Iya gak sih kemarin kan Ya. soalnya singgah web. Karena multiliterasi, berarti kan ada bisa web, bisa poster, bisa video. Iya. Karena multiliterasi banyak. Berarti multi itu lebih dari satu. Anak-anak kelompok, suruh kelompok anak-anak sekolah itu loh. Ayo jalan-jalan. Kalau budaya ini sama tadi tuh, angka-angkanya kan ada identifikasi tadi loh. Yang atas-atas yang tak kan deh, kamu Lorna. Tapi kamu baru Lorna. Enggak, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya Pak. Kasih bawa. iPhone-mu mana Lorna? Biasa nih ya kamu sana. Kembali ke tes ya. Kamu lihat. Pre-test dan post-test ya. Di situ kan ada Assessment of Writing Skill by Brown and Bailey. Ya enggak? Halaman berapa Pak? Halaman 22. 21. Kalau kamu pengen writing, tinggal copy paste ini aja cukup kan. Kalau mau nanti PPL atau KKN kamu bahkan ya, kayak ya sudah bisa ngejalan skill sekarang. Tapi jangan bilang-bilang karena sudah nggak boleh kamu. Kan nggak dibolehin kan? Iya Untuk nggak boleh. ambil data sekaligus BPL kan nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi data kan kamu kan tes kan dari awal sudah punya. Pretest kan sudah ada, kamu tes kan ke anak kan bisa kan? Oh yang kritis. Sejak dini, terus kamu treatment CRT, kalau fix CRT nanti kalau memang benar-benar CRT ya atau Unified Learning atau apa terserah kamu. Nanti kalau studinya nggak diterima. Nah itu baru kamu ganti. Kan percuma. Tapi kan 50-50 bisa diterima bisa tidak. Tergantung kamu kan. Alasan Ngelobi. kenapa kamu kok kuat bukan ngelobi? Kenapa kamu kok Gamified Learning? Kenapa judulnya kamu kok Gamified Learning? Alasannya apa? Apa? Oh, nggak tahu. Ya jelas kalau lulus kamu sekali lulus. Ditolak judulnya. Makanya kamu baca tadi itu apa? Systematic review tadi itu loh. Di situ tuh ada alasannya. Bibliometrik kenapa kok menyarankan Gamified Learning ini? Kenapa? Yang kamu buka tadi itu sendiri. Kenapa? Apa? Kasih saran apa? Skripsinya yang terdahulu. Mana Pak? Yang tadi kamu dulu sendiri itu loh. Kamu bisa sendirilah nanti. Tapi yang sama, tetap akan sama. Misalkan kamu writing ya, tetap writing ini kan alat tesnya kan pakai ini kan. Yang kamu lihat itu. Komponen organization. Organization itu apa? Organisasi di dalam organ-organ dalam writing text. Berat itu. Gara-gara kena Idul Fitri, puasa itu. Kalau kamu tetap pakai writing naratif, tetap pakai writing, nggak akan berubah, tetap sama. Semua writing sama, tinggal kamu ganti misalkan organisasi deskriptif. Apa komponennya deskriptif itu apa? Mendeskripsikan sesuatu apa? Paragraf pertama harus ngapain? Introduction, terus isi, resolusi, sama kan? Kalau ini naratif, introduction, body, and conclusion, gitu sama kan? Apa? Introduction, eksposisi, terus apa? Tadi itu complication, permasalahan, terus resolusi, sama. Dinilai itu di skornya itu, excellent to good. Kalau dia sudah ada clear topiknya, ada body, ada complete conclusionnya, nilainya 20. Ya kan? Tadi kan Mbak Anica kan tanya, dari mana itu Pak? Skornya kok 20 dari sini? Ini nggak ada, kamu nggak sah. Nilainya kalau 17, itu good to adequate, adequate to fair.
unacceptable atau kurang gitu ya. Ini bikin sendiri, Pak. Oh, ya. Enggak, ini tuh punyanya Brown, S12 Brown, yang punyanya Brown kemarin, bukunya Brown kemarin juga sama Kylie. Oh, nganu nih. Ulrohul. Yes. Bisa Brown, koma, terus skripsinya Mbak Vina ini kamu kutip. Kan bisa. Iya kan? Bisa. Oh, enak nih tinggal masang top. Bypass terus selesai. Ini organization. Iya. Ini termasuk tes ya ini ya. Ada konten. Konten itu apa? The essay address the assigned topic local culture. Topiknya local culture ya. The idea is concrete and truly developed and the essay reflect both. Jadi isinya sesuai dengan local culture. Kayaknya semangat ya. Di desa kamu ada budaya apa? Pas Idul Fitri. Kupatan ada nggak? Kamu makan lontong kupat? Iya. Pakai opor ayam masuk apa? Enggak. Kari. Pakai lodeh. Ya, kan pakai lodeh. Tapi ada lontongnya. Ada. Ada. Kupat. Kupat lepat. Beli, Pak, nggak bikin sendiri. Tapi nggak lepas sampai dulu yang mana. Yuk, ya, lepas sampai gula lah. Itu kan karena lokal. Iya. Ya kan? Dikasih gula merah sama kenapa? Loh. Waduh, kacang kedelai kayak kedelai gak sih? Kacang merah. Bagaimana klepon? Putu jadi ke putu. Putu itu. Pak aneh Pak. Umur belum ada di desa kaya. Jadi lepas di bawah di apa? Oh, dia bungkusnya pakai daun lontar. Pakai daun apa? Daun kelapa. Iya. Oh, ada lagi. Iya. Itu nanti besok Idul Fitri ayo ke rumah Mbak. Iya, hari ini. Kujuk lepas itu ul. Mana Mbak Aun? Oh, Lomegir itu kan pakerin belok kiri. Jebus tarik itu kan? Habis itu sepur belok kiri kan? Ikut masuk tarik. Kali mati Mas. Ini kali mati. Oh, kali mati juga. Banyak. Cuci baju dia. Ya kalau renang ke situ. Mangan lepet ya Pak. Aku ingin angkul nggak panganan apa daun kalau sing warung buka akhirnya tutup jebus ngerame kono makan sop buntut. Oh, yang sampingnya mau jembatan itu. Iya, oh lawak ke asane. Selawe yang bisa sih. Murah banget ya. Iya, termasuk murah, Pak. Ya termasuk murah. Standar. Tapi kok enak ya? Itu baru Kartinik yo selama. Apa? Gitu tuh loh, potong sop buntut ya. Nah, itu benar apa? Aku sebenarnya kepingin apa? Kamu Lorna? Makanya punya saudara di kari. Kepingin ngicipi lodeh karo lontong. Ono keceke ono pitik-pitik. Enak. Kepingin ngicipi iku pada waktu itu. Karo utang. Golek iki lontong sayur iki warung-warung buka. Tetep kabeh Idul Fitri kabeh. Tapi enak ketupat misalnya. Waduh ae udah beruntung ke sekolah. Sama. Oh, sore. Waduh, ini bagiku. Tapi beda ya kalau lontong pakai dan si Ya, lebih lembek Pak lontong itu. Lembek. Ketupat itu lebih itu. Atas. Yang awal itu lebih terasa. Iya, rasa aku tidak ada mau sih guys. Ono yo lontong sing apa sih? Ono sing ketupat apa? Ada. beda rasanya beda. Nanti tak kasih yang reading juga ini yang 6 rating ya, 6 rating. Astagfirullahaladzim ke depan. Tapi Dari cewek.
Kalau beda. Ya canda Pak. Canda. STW. Sekarang kayak gini ya. Aplikasi ini gak jelas sekali. Ini cara coba itu dengan. Oke. Bisa mucikari, Pak. Itu rekam lagi rekam. Engko sing adil, engko sing bagian ngerangkum. Bisa mucikari. Melok-melok. Lanjut. Nomor 3 grammar. Oh, tuh. Native like fluency in English grammar. Salah itu. Jadi dia bukan fluency. Wong ini tuh bukan speaking, ini writing lo kelewatan Pak Iqlil. Kamu ganti kan? English apa? Use English grammar good atau apa gitu ya? Kamu ganti-ganti. Udah lulus ya, Pak? Udah lulus diterima ke ini kan ke soalnya kan writing sama speaking ini kan sama-sama productive skill. Jadi satu mirip apa? Kamu ganti-ganti. Kalau yang reading sama listening nanti tak ajari yang lainnya. Mekanik tahu mekanik apa? Mekanik apa ngerti nggak mekanik? Margin error terus kata-katanya huruf besar kecilnya. Kalau nama orang itu mekanik. Apa kapitalisasi spelling itu namanya mekanik. Bukan grammar. Grammar itu yang berhubungan dengan waktu. Kalau dia kan naratif, berarti kan lampau-lampau. Nggak boleh kamu jadikan satu. Terakhir, style and quality of expression. Oh, no, mana quality of expression? Nah, ini nggak penting, hapus. Boleh Pak dihapus? Boleh. Apa expression? Dia kan writing. Use of proper vocabulary. Oh, bisa pakai ya. Dia dipakai bahasa parallel structure and vocabulary pengguna diksi yang digunakan vocabulary-nya baik. Kamu pakai nggak apa-apa ini, tapi kamu lihat sesuaikan dengan. Nah, terakhir baru bisa kamu nilai. Oh, anak ini kalau 80 sampai 100 nilainya very good. 66 sampai 70% nilainya itu good. Ya. Terus enough less. Kamu cuma buat ini, buat ini ketika KKN BPL itu loh. Oke? Ini kuesionernya nggak usah ya. Yang bawahnya itu nggak usah ya. Kuesionernya nggak usah ya. Langsung fokus ke halaman. Udah kan? Ada pertanyaan? Analytical, jangan. Oh ini. Saya tak ajari ada beberapa tes di sini ya. Tes ini maksudnya apa aja sih? Iya kan? Ini salah tapi kamu harus ingat ya. Kamu lihat halaman 28. 29. Analytical prerequisite test. Dia itu pakai, kamu lihat, for prerequisite test. Jadi sebelum dites itu ada pre-nya. Kamu sebelum menganalisis tes itu loh. Namanya prerequisite test. Ada 2 di sini, tapi dia pakai 1, pakai normality. Kamu lihat itu. Itu tes sebelum dia tes benar-benar tes. Itu dia itu kepingin ngetes apakah kelas ini berdistribusi secara normal apa tidak. Contoh, ketika ada 30 kelas, 30 anak ya, satu kelas. Kamu kasih tes, misalkan, contoh tes biasa. Ternyata ada nilainya itu 10. Nilainya 10. Dan nilainya 100. Kan nggak imbang. Nggak normal berarti. Yang 10 ini kamu hapus. Kamu jangan masukkan. Yang kamu tes itu yang normal-normal aja. Berarti standarnya apa? Misalkan 70, anak-anak 70. Nggak ada yang nilainya terlampau jauh, nggak ada yang terlampau baik. Betul semua. Makanya kamu pre-tes ini penting. Kenapa?
Ini langkah kamu nanti itu data kamu untuk melihat ini tuh berdistribusi secara normal apa tidak. Pakai Kolmogorov, Smirnov, SPSS 25. Tak ajarin nanti caranya bagaimana, tak ajarin. KKN BPL bingung ya kamu ya? Nggak ada yang ngajarin kamu, misalkan teman-teman kamu acuh tak acuh ini ke sini tak ajarin. Soalnya beda kelas nanti, beda KKN, beda tempat. Beda. Mau individu wes. Setelah aja. Nggak ada yang kakak satu kelas. Iya. Ini ya. Nggak ada, di satu kelas itu FK itu diacak. Mana Kelompok kene mek pitu ya jelas mencak ono sing gabung kayak itu. pasti itu. Mek pitu. Satu. Si ono sing gabung loro, si ono sing barengan ngono. Nanti kamu didominasi anak ekonomi kalau nggak informatika. Iya. Iya, kayak Ekonomi sama fisik. Kamu kayak minoritas gitu. ya kan Jiwamu, ijen tola jiwa introvertmu meronta-ronta. Extrovert. Pulang kan. Aduh. Kamu apa? KKN nang KKB ya? Waduh, arek iya gitu. Dibully ngono ya. Deme loh. Iya, salah sendiri, Pak, buat kayak gitu. Gak klarifikasi bisa. Sampai akun Instagramnya IG-nya UI itu loh. Diserang ya apa ya? Terus di komen Sebelum dia klarifikasi tahu terus itu. terus. Iya, Ini TNI. Iya, kamu coba aja biar terkenal. BEM Unim. Iya ya, kita kenal ya BEM Unim ya. Yuk mau coba tambah orang lah boro-boro. Kalau ini bakal ada ya, Bu. Kemarin. Kita lihat. Kamu ngerti nggak 0,05 itu maksudnya apa? Itu di bawah itu. If the significant level is less than 0,05, it implies that the data exhibit Hasil datanya, Pak. Iya. Itu maksudnya apa? Less than 0,05. Berarti ada bawah. Di bawah. Iya, Berarti itu kalau kurang dari 0,05, nilainya itu berarti misalkan ada 0,10 nanti itu atau kurang 0,01 gitu ya, 0,03 atau lebih atau kurang nggak normal itu. Kamu jangan ambil tes seperti itu. Jadi satu itu yang mencil itu. Kalau digambarkan itu di sini tuh kayak grafik kurva gini ya. Di sini tuh kalau berdistribusi normal ada garis begini, dia itu nempel garis begitu. Tapi kalau ada yang mencil di sini atau di sini nilainya 100 atau nilainya itu yang kamu hapus. Itu apa wewenang kamu menghapus, itu terserah kamu. Hapus saja gitu. Memang nggak boleh. Prioritasnya itu yang apa nilai disebutkan? Atau pokoknya rata-rata 60, 60, 60, 70, 80 ratanya kamu. Yang nilai 100 sama nilai 10 di bawah 20 gitu. Dia ngerti ya? Nah, sekarang 3,8 analisis of the data. Validity ya, ada normalitas ini ke atas tadi itu. Harusnya bukan jadi satu. Paired sample t-test. Mangel ya. Ono bahasa-bahasa ada reliability. Reliability ini untuk ini. Reliability ini untuk kuesionernya. Ya. Kamu fokus kemana, Pak? Saya fokus ke t-test. Lihat halaman ini. Itu hasil ya, itu ada planning. Ini buat RPP planning, langkah-langkahnya dia. Ada implementation dia ngasih treatmentnya, pre-test, post-test. Kayaknya pernah kamu kan kayak gini? Iya. Terus evaluasi. Korelasi. Nah, ini loh nilainya anak-anak itu di halaman mana ini? 35. Pretest ya itu ya, description of result of the pretest and post-test data. Ini pretest writing. Oh itu tadi organization. Oh itu loh. Student A1 ini disamarkan. C ini konten, grammar, mekanik, sama style. Ya kan? Total nilainya 62, 66 gitu. Average skornya itu lihat paling bawah itu. Oh enggak ada, dia habis.
Lah ini yang post test 89, 94 gitu ya. Minimal 30 ya kamu. Kalau nggak 30 takutnya nanti ada error. Gampang, lu gampang kan? Gampang, kamu nggak usah ngitung karena sudah ada SPPS, tinggal masukkan angka tab di Excel, Terus di copy paste, taruh di SPSS, wes selesai, keluar nilainya. Oh dia lulus sudah. Beneran lo nggak percaya? valid KP tambah. Ini valid. Meskipun nggak nggak valid pun nanti itu kamu sudah dianggap lulus. Sini penelitian. Namanya penelitian. Kamu laporkan Nggak kalau salah. kamu itu nggak valid. Nggak boleh bohong. Jujur lebih baik. Nah ini kan, pretest sama post test signifikansinya 0,000. Jadi diterima. Iya. Sangat signifikan. Sip ya, ngerti ya? Oke. Kalau kuesioner kayak gini, dia kuesionernya kan yang yes no. Ya. Di Google Form itu. Iya di Google Form. Kalau ini no, kalau nol ini no, kalau satu ini yes, gitu aja. Yes no, yes no, yes no, yes no. Oke. Nggak selesai ini, wis lulus kamu. Ya kalau ngerjain aja kenapa terus Intinya kan di tesnya. ujian. Di tesnya kamu tes. Tes terus. Loh, kalau kayak gini ujiannya malah enak, Firly. Kamu mendeskripsikannya kan berdasarkan data, Hasilnya. bukan opini kamu kan. Menurutnya reliability test di kuesioner ternyata anak-anak itu 100% dia dari 100 anak, 31 anak itu dia itu bagus gitu. CRT itu oke. Enak sekali kita lulus tanpa ada kendala. Nah, yurek, nanti kabeh. Kalau kuali bisa kamu ngajari sama ya, kamu ngajari anak-anak pakai CRT ya. Tapi kamu jelaskan nanti opini kamu. Dalam kelas. Gitu berarti. Kamu rekam cakapan enggak, bukan wawancara bisa, tapi kalau kamu kan guru, jadi kamu ke kelas itu merekam cara pembelajarannya guru dan siswa ini bagaimana interaksinya ini anak-anak di dalam kelas ini. Iya gitu. Kamu merekam terus kamu transkripsi, kamu kutip mana yang berhubungan dengan si arti. Tapi nggak usah pakai proses nggak wajib. Tapi pakai ya nggak apa-apa. Tetap dipakai juga malah bagus. Jadi nanti guru itu ada perkembangan. Toh juga ketika di dalam kelas itu kan ada evaluasi. Jadi guru itu loh. Jadi pokoknya kamu rekam transkripsi itu yang capek. Kayak gini coba transkripsi ya, kita. Contoh transkripsi ya, di download desktop ini. Transkripsi lah ini aku kelasnya Pak Ikil kemarin, Pak Ikil kan rekam. Bentar. Nah ini lihat ya. Jadinya satu pertemuan tok itu ya. Satu pertemuan itu jadi beberapa halaman. Ini pertemuan pertama kamu dengan kalian ini, pertemuan dengan kalian ngomongkan lingkungan. Ya ini. Apa lagi ngomong apa lagi? Lah kayak gini. Yang berkemarin. Hah? Yang bulan kemarin. Semester kemarin? Bukan. Bukan. Kamu kayak gini kalau kualitatif, kamu rekam semua, rekamnya kamu transkripsi, ini pakai transkripsi pakai otomatis pakai AI, akhirnya kacau transkripsinya kacau. Pump water. Pokoknya ini kira berapa? Nanti ini kamu petani mana dosennya, mana gurunya, mana mahasiswanya, itu kualitatif. Terus kamu analisis maknanya ini apa? Deskriptif analisis kayak iya transkrip. Terus dianalisis. Itu kualitatif. Yang analisis siapa? Kamu, peneliti sendiri. Kalau Puan siapa yang analisis? SPSS. Pasti benar.
mungkin bohong. Kalau kamu kan bisa salah kan, bisa bohong juga. Sama pakai angket. Nah, begitu loh ceritanya. Rek. Sudah cukup hari ini. Pertanyaan? Istrinya masih jam 1. Sebenarnya pagi tadi. Minta siang aja. Jam 11 ya. Rek. Ini ada waktu Rek, kamu jam 12:30 gitu. Lanjutkan aja santai. 4 SKS kebanyakan. Bapaknya komplain ke Bu Ibu, 2 SKS saja. Iya, Pak, kebanyakan. Katanya Bu Wiwi, kurikulumnya nggak begitu berubah. Di PTS, tahun depan baru bisa berubah. Ada tingkatnya baru bisa. Tinggal buat tes ini kan mudah. Ayo sekarang kalau kamu nganggur sambil praktek, buat tema sama judul. Seko, hari ini gak jelas hari ini. Ajari caranya buat judul. Mudah. Buat skripsi Pak. Buat KKN Lalu bisa. aja Pak. Ngantuk hari ini. Apa yang bikin orang gimana? Ayo kayak nah. Halibo. Apa? Sorry, gimana itu beda-beda dibuat itu. Iya, harus lucu. Namanya dulu writing, reading, speaking atau listening. Ditulis di note di apa? Di HP-nya masing-masing. Di note-nya. Writing tinggal kamu ganti, jangan vokal gitu biar ada perubahan. Outputnya pokoknya mata kuliah ini outputnya kamu sudah bisa membuat pretest, posttest dan analisis sekalian. SPSS-nya bagaimana? Ayo serius. Kamu kalau kepingin tema cari di Google, tadi langkahnya pertama, bibliometric research atau systematic review. Speaking, caranya bagaimana speaking ya Mbak Ica ya? Nanti tesnya kamu berarti bagaimana? Kamu rekam mana itu? Fluensinya gimana? Writingnya gimana? Suruh cerita rakyat. Anak-anak suruh cerita atau suruh pidato. Apa kan speaking kan macam-macam ya? Ada cerita, ada pidato, ada speaking prosedur, tutorial, begitu ya. Nanti itu kamu pakai sampai KKN BPL samakan, katanya biar Hasilnya gini. dengan judul yang sama. Dapat lihat. Ini Pak, ada Pak. Kemarin juga kan ambil kuantitatif speaking kita. Nah, itu kayak gini tuh gimana? Apa Pak Irfan? Bukan. Itu statistik. Itu gimana sih Pak? Kayak maksudnya itu kita tuh sebenarnya nggak tahu ya itu betul apa enggak ya. Dia Pak Ferry pakai SPSS bisa kan? Iya, kalau mau gerap Serminov gitu, mantap. Berarti kamu tinggal deal gitu aja sebenarnya. Cuma kadang itu nggak tahu nggak mau kamu kerja apa. Jadi tak ajarkan ya. Itu tanya mau. Wajib kamu itu kalau tes itu ya pakai normality test. General test. Kalau tes ya soal pakai dua dok, normality sama ini apa namanya t-test. Wes cukup dua dok. Biar lebih valid, kamu tambahin validity and reliability test. Jadi berapa tes yang kamu butuhkan? 4. Normality, t-test, validity, and reliability. Itu aja. Ada kelemahan si Tina itu. Dia validity reliability digunakan untuk tes yang berbeda untuk kuesioner. Ini jadi satu dulu. Penelitian saya sama kemarin kamu di sekolah di kelas itu kan? Sudah Pak Ikil
ini kan tinggalkan. Aku masih apa Kenapa? Ya, sudah mas. ya jarang harusnya. Karena ada bahasa Indonesia memang yang orang segala. Loh, Apa Apa? Cina? Di sini. Dah, minta Kak dari itu. Ya kan? Maksudnya, ini bajunya. eh, kamu kalau skripsi kamu install ekstensinya Pak Iklim, ekstensi apa ya disebut namanya? Jadi kamu nanti kan skripsi atau anu kan wajib pakai review sebenarnya yang sebelumnya minimal 5 ya, Ya. harus Sinta atau Ki. Kamu bisa ekstensi ini jadi ketahuan mana yang Sinta, mana yang belum. Nah, kamu kemarin sudah Pak Iklim tulis di tahun 2022, 2023 ya kemarin ya, 2023. Mana sih? 22 hari. Oh, bukan kelas kamu. Ini kakak tingkat, tapi dengan sama yang sama. Pakai apa? Lingkungan juga, pendidikan lingkungan. Di sini juga sudah ada apa namanya istilahnya? Nah, instrumennya untuk menilai. Nah, ini prioritasnya dengan itu, tapi tema lingkungan, polusi, terus apokalips, position, struktur. Ada yang ada generic structure, tapi ini generic structure-nya sastra lingkungan. Terserah kamu, tapi itu sebenarnya itu bukan langkah pembelajaran, itu adakah penelitian si arti. Jadi semuanya jadi kamu tinggal terbiasa nanti itu, kalau itu malah outputnya wajib jurnal. Kita lihat metodologi penelitian wajib jurnal dari tangan. Bisa bikin Hilang. Mari colek hilang. Mari ditelep Pak Fer hilang. Oh, di sistem untuk dicoba ngambil mencuri. bisa bikin Ya mesti ini kan. Tapi kok mesti bener? Bajune kok dideloni sanos. Ngerasa enak macam ini kena kipas. PR-nya kamu, kecuali Adil ya, Adil tambahan PR. Kamu harus judul sama tema. Terus nanti setelah itu buat alat tes, terus buat instrumen sekalian, kisi-kisi sekalian plus instrumen. Jadi ketika kamu sekolah sudah siap. Benar realisasi Pak, lupa. Oh my god. Ini Pak Ika juga punya. Ini Pak Ika pernah nulis Q2. Jurnal internasional Q2. Kamu ngerti ya? Q1, Q2, Q3. Enggak, Pak. Itu Pak bingung. Ajari ya? Iya. Waduh.
dosen itu wajib tridharma. Salah satunya itu penelitian dan pengabdian ya. Itu wajib ada publikasi. Ada jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal bebas gitu ya. Ada yang sudah terakreditasi. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Ada jurnal Sintas 1 sampai Sintas 6. Sintas 1 itu paling tinggi. Tapi nasional. Di Indonesia saja. Nah, kalau Q1, Q2, Q3, Q4, itu kuartil 1, kuartil namanya kuartil. Itu jurnal yang internasional. Diakui seluruh dunia. Itu yang paling sulit. Iya. Iya itu. Sinta itu Indonesia. Kalau Q1 Scopus istilahnya itu seluruh internasional. Nah, alhamdulillah Pak Iqbal sudah pernah 1 Q2 tahun 2019 tahun. Ini. Kalau kamu mau ngutip nggak apa. Ini juga ini kan Q2 ya kan? Q2 0,69 SCR. Betul Bang. Ini apa, Pak? Tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya malah kamu bisa bayar. Jurnal levelnya diakui internasional. Kebetulan tahun 2019 yang lalu Pak itu dapat lolos gitu ya. Enak korek, di dalamnya juga sama. Ini kayaknya reading kayaknya. Jadi kan writing ya punyanya Alvina ya. Punyanya Vina ya. Ini nggak salah reading terlihat. Ada instrumennya gitu Pak juga. Tak salah. Ayo guys, ayo guys. Mana ya? Enggak ada. Tuh kan. Oh, writing juga sama. Jadi konten, organization, vocabulary, language use, sama mekanik. Nggak harus semuanya kayak Vina. Ini bisa kayak paling. Kamu nanti tinggal ngutip diadaptasi Brown and Bailey ya in Ahmad Iqbal Saifullah. Sudah lihat kamu ada namanya belum? Nanti nggak karena Pak Iqbal. Akhirnya nanti Pak Iqbal punya citasi banyak. Semakin kamu banyak citasi orang, semakin bagus akreditasinya di ini. Sementara masih sedikit yang disitasi di ini. Karena mahasiswanya itu jarang nulis. Semester 4 itu sudah harus nulis sebenarnya. Nah, itu portofolio kamu ketika nanti kamu S3, S2 juga. Sebenarnya. Di samping pokoknya berbau digital, ke koran, ini. Kemarin teman saya yang satunya gitu Pak. Tapi kelompokan. Ini kelompokan. Boleh. Loh, Iya. Pak ini nggak mewajibkan, itu terserah kamu. Keinginan kamu mau apa, gitu, silahkan. Ketika kamu kayak gini ya, nusa KKN, gitu ya. Jadikan 1 buat jurnal, emang itu. Jadi kamu temanya sama ya, reading semua di Mojokerto. Kamu sampling, kamu jaga daerah, ini daerah ini. Jadikan 1, data kan lebih dari 100 dah banyak dari penelitian. Kamu membuat laporan jadi 1, ya. Laporannya itu mirip-mirip, temanya soalnya sama. Dengan metode yang sama tapi beda-beda tempatnya. KKN itu loh, PPL juga sama-sama kan. Yang penting kompak. Dari sini tak ajari buat. Soalnya ada ini Rek, dikasih Mas Prapto, langkah-langkah membuat jurnal. Ada buat 33 paragraf saja, paragraf 1 harus bagaimana, 33 paragraf saja kalau jurnal. Nanti juga toh kamu juga ketika skripsi diseminarkan kamu juga buat skripsi. Itu kalau teman-teman ini nggak siap gitu ya, ya terlambat pasti jelek, kamu struggle karena diturunitin naik plagiasi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?